Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kakak akan membahas materi mengenai penyajian data dalam statistika, beserta nanti di akhir akan membahas soal UTBK yang berkaitan dengan penyajian data. Nah, untuk itu kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, sebelumnya adik-adik udah ada yang tahu nggak nih, apa sih statistika itu? Ayo coba, apa sih statistika itu? Mungkin adik-adik juga udah pada sering denger nih kata statistika. Yap, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam seperti fisika, astronom, dan biologi, dan di ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi dan psikologi, maupun dalam bidang bisnis seperti dalam bidang ekonomi dan industri. Nah, dalam statistika ini kata kuncinya adalah adanya data ya teman-teman. Nah, di samping ini ada contoh dari statistika, yaitu bisa lihat gambarnya. Gambar 1 yaitu jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1945 sampai 2015. Nah, statistika ini juga digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan. Misalnya sensus penduduk, yang seperti ditampilkan di gambar ini adalah salah satu contoh statistika dalam bentuk diagram batang. Nah, lalu apa sih yang akan kita bahas dalam video kali ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai penyajian data dalam berbagai bentuk diagram. Yang kedua, bagaimana kita membuat tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon. Kemudian, bagaimana membuat tabel distribusi kumulatif dan OGIF. Dan yang terakhir nanti ada pembahasan soal UTBK yang berkaitan dengan materi penyajian data. Nah, kita langsung saja ya. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari materi ini? Materi penyajian data dalam statistika. Nah, tentunya agar nanti ketika kita melakukan penyajian data tersebut bisa disajikan dengan baik. Kenapa kita harus menyajikan data dengan baik? Yang pertama, agar memberikan gambaran yang sistematis. Yang kedua, data cepat dimengerti. Nah, karena data sudah tergambarkan secara sistematis, kemudian ketika kita baca data tersebut tentunya akan mudah dimengerti gitu, lebih cepat dimengerti ya. Kemudian, setelah kita membacanya juga bisa lebih cepat, otomatis akan memudahkan kita dalam menganalisis data tersebut. Dan yang terakhir, mengambil keputusan lebih cepat. Karena kita bisa membaca datanya dengan cepat, mudah menganalisis datanya, otomatis dalam pengambilan keputusan juga akan lebih cepat. Nah, pada materi yang pertama, bahasan yang pertama, yaitu penyajian data dalam berbagai bentuk diagram. Yang pertama, ada diagram garis. Nah, apa sih diagram garis?
Diagram garis digunakan untuk menyajikan perkembangan data statistik yang kontinu atau berkesinambungan. Misalnya, jumlah penduduk tiap tahun di suatu wilayah, keadaan suhu badan pasien rumah sakit tiap jam, dan omset penjualan barang di suatu toko. Nah, karena namanya juga diagram garis ya adik-adik, pasti sudah tergambarkan nih. Bentuknya itu pasti garis ya. Namanya juga diagram garis, pasti nggak mungkin nanti diagramnya bentuknya bulat atau seperti batang, tidak mungkin ya. Nah, pada diagram garis ini biasanya sumbu X atau yang horizontal biasanya menyatakan satuan waktu, sedangkan sumbu Y yang vertikal biasanya menyatakan frekuensi. Nah, apakah hal ini benar? Coba kita lihat ke contohnya. Hasil penjualan komputer di toko Planet Komputer pada periode Januari sampai Juli pada tahun 2021 ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Di sini sudah disampaikan datanya dari bulan Januari sampai Juli, ada berapa jumlah komputer yang terjual. Dari pertama Januari ada 10 komputer yang terjual, hingga bulan Juli ada 60 komputer yang terjual. Kira-kira seperti apa bentuk diagram garisnya? Nah, seperti ini. Seperti yang tadi sudah dikatakan di awal, bahwa bulan biasanya itu yang sumbu X menyatakan satuan waktu. Ini ya, berarti sumbu X menyatakan satuan waktu, benar. Di sini menyatakan periode bulan Januari, Februari, Maret hingga bulan Juli. Ini kan menyatakan periode waktunya. Nah, kemudian untuk sumbu Y-nya di sini menyatakan jumlah penjualan, atau bisa dikatakan frekuensinya. Coba kita cek berdasarkan ini, data yang disampaikan pada Januari ini ada 10 komputer. Nah, ini 10, berarti benar ya. Februari ada 15. Nah, ini 15. Tengah-tengah antara 10 dan 20. Hingga bulan Juli 60. Nah, dari titik-titik ini nanti adik-adik bisa tarik dan hubungkan dengan garis. Nah, ini yang dinamakan dengan diagram garis. Bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu diagram lingkaran. Apa sih diagram lingkaran? Diagram lingkaran adalah bentuk penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor atau juring-juring dalam suatu lingkaran. Diagram ini sangat baik untuk menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lain terhadap keseluruhan dalam suatu penyelidikan. Nah, dari namanya diagram lingkaran, pasti gambarnya sudah tergambarkan gitu ya. Pasti bentuknya lingkaran, tidak mungkin bentuknya kotak ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke contoh ya biar lebih paham. Data berikut ini menunjukkan banyaknya peminat kegiatan ekstrakurikuler siswa kelas 12, di mana isi kegiatan olahraga ada 90 orang, PMR ada 60 orang, dan paskibra ada 50 orang. Untuk membuat diagram lingkaran, kita cari dulu persentasenya dari setiap kegiatan, kemudian boleh besar sudut pusatnya juga cari. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Untuk mencari presentasinya itu untuk olahraga 90/200. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak nih dari mana sih 200 itu? Ayo, dari mana? Ya, 200 itu dari jumlah jumlah orang dari setiap jenis kegiatan.
kegiatan olahraga, PMR, Paskibra, ini ditambahkan hasilnya 200. Kemudian dikalikan 100%, karena kita akan mencari persentasenya. Sehingga didapat untuk olahraga 45%, PMR 30%, Paskibra 25%. Nah, untuk mencari besar sudut pusatnya, itu ininya sama, tetapi kita kalikan dengan 360 derajat. Kenapa? Karena dalam satu putaran lingkaran itu kan ada 360 derajat. Nah, setelah itu bisa digambarkan untuk diagram lingkarannya. Sini bisa dilihat gambarannya. Nah, untuk gambarannya ini gunakan dari besar sudut pusat. Nah, mungkin kita lihat yang Paskibra nih, karena kan 90 derajat ya. Berarti kalau 90 derajat itu membentuk sudut siku-siku. Apakah benar? Nah, ini ya. Ini benar membentuk sudut siku-siku, berarti ini besarnya 90 derajat. Kemudian PMR 108. Nah, ini bisa dilihat ini 108 derajat ya. Kemudian untuk yang olahraga juga 162 derajat. Mungkin nanti adik-adik kalau misalkan mau menggambar diagram lingkaran bisa diukur gitu menggunakan busur ya, biar nanti pengukurannya itu sesuai dan tepat juga. Lanjut yang ketiga, ada diagram batang. Apa sih diagram batang? Nah, diagram batang adalah penyajian data dengan menggunakan persegi panjang. Dengan persegi panjang dengan arah vertikal atau horizontal. Tinggi setiap persegi panjang sesuai dengan jumlah data masing-masing objek. Nah, dari pengertian ini mungkin kita lihat contohnya ya, biar lebih paham. Berikut ini menunjukkan banyaknya siswa di kota Banjarbaru menurut tingkat sekolah pada tahun 2021. Nah, di sini pada tabel ada tingkat sekolah SD, SMP, SMA, STM beserta dengan jumlah siswanya. Coba kita lihat. Nah, ini untuk diagram batangnya, seperti namanya ya, diagram batang. Berarti ininya juga membentuk seperti batang. Kalau dalam bangun datar ini persegi panjang ya. Nah, ini seperti sebelumnya ya, tadi kan dibahas. Nah, tinggi setiap persegi panjang sesuai dengan jumlah data masing-masing objek. Nah, ini kan tingginya sesuai dengan masing-masing data objek ya. STM nih, STM 432. Nah, di sini. Ini diperkirakan di sini ya. Nanti kalau misalkan adik-adik mau membuat, kan ini dari 200 langsung ke 400, kemudian langsung ke 600. Ini nggak apa-apa untuk meminimalisir gitu kan. Ini kalau misalkan dibuat gitu dari 200, terus 201, 202. Terus sedangkan datanya ini yang paling besar ada 1562. Otomatis nanti bakal panjang banget ya. Jadi nggak apa-apa dibuat gambarnya nanti seperti ini. Asalkan nanti dalam pembuatan panjang diagram batangnya diperkirakan yang seakurat mungkin adik-adik. Seperti itu. Oke, tadi setelah pembahasan yang kedua kita lanjut ke pembahasan yang setelah pembahasan yang pertama, kita lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai tabel distribusi frekuensi. Nah, dalam tabel distribusi frekuensi, jika ukuran data cukup besar,
seperti datanya itu lebih dari 30, maka sebaiknya data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, dalam tabel distribusi frekuensi dibagi menjadi dua. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi tunggal, dan yang kedua, tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, coba nih kita lihat contoh untuk yang tunggalnya. Di sini ada data berat badan 40 siswa SD Merdeka dalam kilogram. Nah, tabel distribusi frekuensi tunggal dari data tersebut sebagai berikut. Nah, ini kan datanya bisa dilihat ya adik-adik, masih dalam 30-an gitu. Paling besar adalah 37, dan paling kecil 32. Jadi, gunakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Untuk membuatnya ini, yang pertama, adik-adik cari dulu nih dari data ini, berapa sih data yang paling kecil, kemudian berapa sih data yang paling besar. Biasanya itu kan data yang menonjol gitu ya ketika kita lihat kumpulan data gitu. Nah, jadikan data tersebut itu sebagai patokan. Nah, yang paling kecil kan 32. Hitung dulu nih, di sini ada 32 berapa. Boleh menggunakan turus juga biar lebih gampang mungkin. Kemudian buat frekuensinya. Frekuensi di sini berarti banyaknya anak. Untuk 32 kg ada 6. Kemudian setelah data 32 ada 33. Adik-adik hitung lagi ada berapa. Kemudian tuliskan lagi frekuensinya ada berapa. Dan seterusnya sampai data terakhir tadi ada 37. Hitung lagi 37 ada berapa, kemudian frekuensinya berapa. Nah, setelah itu buat data jumlahnya. Seperti ini ya untuk data tunggal gitu, frekuensi tunggal. Lalu bagaimana nih ketika kita ingin membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok? Yang pertama, tentukan dulu jangkauan data. Jangkauan data ini data terbesar dikurangi data terkecil. Atau biasanya itu X-max dikurangi X-min. Dengan X-nya ini adalah data. Kemudian yang kedua, tentukan banyak kelas interval dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. N-nya ini adalah banyaknya data. Setelah itu, tentukan panjang kelas interval dengan rumus jangkauan dibagi banyak kelas. Jadi nanti kita tidak bisa menentukan panjang kelas kalau belum menentukan jangkauan dan banyak kelasnya. Selanjutnya, tentukan batas kelas interval, batas bawah dan batas atas. Batas bawah kelas pertama dapat diambil sama dengan nilai datum terkecil atau nilai yang lebih kecil dari datum terkecil. Tentukan frekuensi dari setiap kelas interval dengan terlebih dahulu menentukan turusnya. Nah, ini boleh mungkin untuk adik-adik yang masih kebingungan gitu, kalau ngitungnya kan datanya banyak gitu ya, suka agak ngecoh, boleh hitungnya pakai turus. Kita lanjut ke contoh biar lebih paham. Nah, hasil nilai tes matematika 30 siswa kelas 11 IPS MAN 7 Samarinda sebagai berikut. Sajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Tadi yang pertama, tentukan jangkauan ya. Jangkauan. Nah, data terbesar dikurangi data terkecil. Di sini data terbesarnya 80, data terkecilnya 30. Jadi 88 dikurangi 30 sama dengan 58. Ini untuk jangkauan. Kemudian banyak kelas interval. Coba boleh deh adik-adik coba kotret ya. Pakai rumus yang sebelumnya udah dijelaskan. Ayo kira-kira berapa? Sudah? Ya, banyaknya kelas itu 1 ditambah 3,3 log N
N-nya 30 data, hasilnya 5,874 atau sama saja dengan 6. Kita bulatkan. Berarti ini dibulatkannya ke atas ya, karena 5,87. Panjang kelasnya, ayo boleh dikotret dulu, kira-kira berapa? 10. Jangkauan dibagi banyak kelas, 58 dibagi 6, 9,67. Kita bulatkan ke atas jadi 10. Batas bawah kelas yang pertama, di sini batas bawah kelas pertama adalah data terkecil. Misalnya batas bawah kelas interval pertama digunakan data terkecil 30, sehingga batas atas kelas interval pertamanya 30 ditambah 10 dikurangi 1 sama dengan 39. 10-nya dari mana? 10-nya adalah panjang kelas. Nah, dari tadi yang sudah diperoleh, kita buat tabelnya. Seperti ini. Sebenarnya ini untuk tabel lurus, adik-adik boleh gunakan, boleh enggak, terserah ya. Mungkin kalau untuk memastikan gitu apakah yang dihitung tadi itu frekuensinya sudah benar atau tidak, boleh pakai lurus juga, tidak apa-apa. Nah, ini seperti tadi, cari dulu data terkecil, data terbesar sebagai patokan. Data terkecilnya itu kan 30. Kemudian panjang kelasnya itu kan tadi nih 10. Berarti 39. Kenapa? Pasti ada yang bertanya-tanya. 30 ke 39 itu kan ditambah 9. Harusnya panjang kelasnya 9, bukan 10. Nah, menghitungnya seperti ini ya adik-adik. Dari 30 berarti itu ke 1 30, kedua 31, kemudian 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 10. Seperti itu menghitungnya. Kemudian untuk ke bawahnya setelah 39, 40. Nah, dari 40 hitungnya seperti tadi lagi. 40, 41. Bukan, menghitungnya tuh bukan 41, 42, 43. Bukan dari 41, tapi dari 40-nya. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Begitupun untuk yang seterusnya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah banyaknya kelas. Nah, bisa dilihat kan di sini banyaknya kelas itu adalah 6. Nah, berarti ini sudah benar. Kita lanjut. Nah, dari tabel tadi, dari pembahasan tadi, ada beberapa istilah sehubungan dengan tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Yang pertama, batas bawah kelas dan batas atas kelas. Untuk kelas 30 sampai 39, ini artinya batas bawahnya itu adalah 30 dan batas atasnya ini 39. Nah, paham nggak kira-kira? Nah, coba yang untuk kelas 40 sampai 49. Batas bawahnya adalah ya 40 dan batas atasnya 49. Begitupun untuk kelas yang lainnya ya. Nah, kemudian tepi bawah kelas dan tepi atas kelas untuk kelas 30 sampai 39, tepi bawah kelasnya adalah 30 dikurangi 0,5, maka hasilnya 29,5, dan tepi atas kelasnya 39 ditambah 0,5, yaitu 39,5. Jadi artinya singkatnya seperti ini. Tepi bawah kelas dikurangi 0,5, tepi atas kelas ditambah 0,5.
Nah, tepi bawah diperoleh dari batas bawah kelas dikurangi setengah satuan ukuran terkecil yang digunakan. Nah, ini seperti yang tadi disebutkan, singkatnya seperti itu ya. Nah, panjang interval kelas untuk kelas 30 sampai 39. Nah, ini seperti yang tadi sudah dibahas di awal. Seperti ini, boleh mencarinya juga ya. Nah, titik tengah kelas atau midpoint, yaitu rataan antara batas bawah dan batas atas kelas interval. Untuk kelas 30 sampai 39 itu berarti 30 ditambah 39 dibagi 2, yaitu 34,5. Jadi tinggal ditambahkan saja, kemudian dibagi 2. Next ke pembahasan yang ketiga, histogram dan poligon, dan juga tabel distribusi kumulatif dan ogive. Nah, setelah mengelompokkan data ke dalam beberapa kelas menjadi distribusi frekuensi, kita dapat menyajikan data berkelompok tersebut dalam bentuk grafik. Penyajian data dalam bentuk grafik ini bertujuan untuk menyampaikan data kepada pembaca dalam bentuk gambar. Nah, yang akan dibahas ini ada 3, histogram, dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, dan ogive atau grafik frekuensi kumulatif. Yang pertama ada histogram dan poligon. Apa sih histogram dan poligon itu? Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang tegak. Pada histogram, antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak, berbeda dengan penyajian diagram batang terdahulu. Jadi, di histogram ini nggak ada jarak gitu ya. Beda dengan tadi diagram batang di awal, itu kan ada jarak. Nah, sumbu datar pada histogram menyatakan kelas interval, kelas-kelas interval, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Biar paham, kita lihat contohnya aja nih. Nah, seperti ini ya gambarnya. Gambarlah histogram dan poligon frekuensi dari data berikut. Nah, ini biasanya disajikan datanya seperti ini. Sudah dalam bentuk seperti ini. Nanti adik-adik tentukan dulu nih tepi kelasnya berapa, titik tengahnya berapa, frekuensinya berapa. Kalau frekuensi kan dari sini ya. Nah, tepi kelas seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Ini berarti 30 dikurangi 0,5. Kemudian untuk tepi atasnya 39 ditambah 0,5. Begitupun untuk kelas yang bawahnya. Untuk titik tengahnya juga 30 ditambah 39 dibagi 2. 40 ditambah 49 dibagi 2, 44,5. Begitu ya. Nah, untuk gambarnya juga ini tadi sudah dikatakan beda dengan diagram batang ya. Kalau batang kan tadi antara ini dengan ini tuh ada sekat gitu ya. Kalau ini nggak ada. Dan titiknya pun ini kita gunakan tepi kelas. Ya. Nah, yang pertama ini kan tepi kelasnya 29,5, terus disambungkan dengan 39,5 dengan banyak frekuensinya 2 seperti ini. Nah, ini kan ke bawahnya nyambung ya 39,5. Jadi langsung saja frekuensinya 4 buat, dan ininya tapi kelas atasnya 49,5. Begitupun seterusnya sampai nilai tes matematika yang terakhir ya. Itu histogramnya. Untuk poligonnya, nah
Jika setiap titik tengah sisi atas persegi panjang yang berdampingan dengan suatu garis, maka terbentuk grafik yang disebut poligon frekuensi. Nah, sebenarnya ini dari batang ini tuh tentukan titik tengahnya gitu. Nah, nanti antara titik tengah yang ini dengan yang ini sambungkan dengan suatu garis sehingga nanti terbentuk poligon frekuensi seperti ini. Atau adik-adik juga di sini tujuan menentukan titik tengah ini untuk menentukan poligon frekuensinya ya. Nanti seperti ini bisa dibuat. Yang kedua, tabel distribusi kumulatif dan ogive. Tabel distribusi frekuensi kumulatif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi biasa dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi kumulatif ada dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, digunakan tepi atas kelas, sedangkan untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari digunakan tepi bawah kelas. Nah, ini untuk contohnya. Di sini sudah ada tabelnya. Tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih darinya. Ini frekuensi kumulatifnya ya. Ini kan gunakan batas bawah. Kalau yang kurang dari gunakan batas atas. Nah, 28 ini, nah ini nih, 2 itu dari frekuensinya. Kemudian 28 berapa? 2 tambah berapa gitu ya hasilnya 30. 30 ini adalah ini dari sini. Kemudian dari sini ke sini kan 28. Nah, 4-nya ini dari frekuensi, kemudian 4 ditambah berapa hasilnya 28. Begitupun seterusnya. Nah, untuk yang ini juga sama gitu. Kalau misalkan yang ini berarti kalau ini kan nanti sampai akhirnya tuh satuan gitu, 1. Kalau yang kurang dari berarti dari 2. Frekuensinya 2. Kemudian frekuensi berikutnya kan 4. Nanti 4 ditambah berapa gitu. Nanti hasilnya 6. Coba dari data yang tadi sudah diperoleh, kita buat ogive-nya. Ogive adalah grafik distribusi frekuensi kumulatif berupa kurva yang menghubungkan titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Ogive positif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini pakai tabel yang distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk 39,5 nanti frekuensinya 2, terus 49,5 frekuensinya 6. Begitupun seterusnya sampai yang terakhir 89,5 30. Nanti ditarik garis. Nah, ini membentuk ogive positif. Lalu untuk ogive negatifnya berarti diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Seperti tadi ya, untuk menggambarnya sama dari 29,5 frekuensinya berarti 30 hingga ke yang terakhir 79,5 frekuensinya 1, kemudian hubungkan dengan garis. Nah, ini terbentuk ogive negatifnya. Nah, pembahasan yang terakhir mengenai pembahasan soal UTBK yang berkaitan dengan penyajian data. Untuk soal yang pertama, ini adalah soal UMB tahun 2009 dengan kode 416. Yaitu seorang pengamat ingin mengetahui data tentang rata-rata median modus dari seluruh siswa di satu kelas SMA. Setelah dikelompokkan, pengamat tersebut menyajikan data dalam tabel berikut. Nah, ini datanya.
Yang ditanyakannya nilai rata-rata distribusi frekuensi di atas dengan PG-nya ini. Kita cek pembahasannya ya. Nah, ingat bahwa untuk menyelesaikan rata-ratanya gunakan rumus rata-rata. Jumlah dari frekuensi kelas ke I dikali dengan titik tengah kelas ke I dibagi dengan frekuensi kelas jumlah frekuensi kelas ke I. Dari tabel penyajian data tadi dicari nih XI-nya, data tengahnya. Kemudian tinggal dikalikan XI dengan FI, itu frekuensinya. Jadi 52. Nah, ini 52 dari mana? Coba tebak adik-adik. Ya, dari data antara 50 sampai 54. Tengah-tengahnya berapa? Nah, kemudian dikalikan nih biar memudahkan kita juga ya. Untuk frekuensinya juga dijumlahkan. Nah, untuk menghitungnya gunakan rumus rata-rata. Maka 3060 dibagi 50. 50-nya jumlah frekuensinya yaitu 61,2. Jawabannya adalah A. Coba lihat nih, 61,2 itu sama dengan 61 1/5. 1/5 itu kan 0,2 ya. Yang kedua, soal UMS STIS tahun 2017. Berikut data jumlah penduduk menurut kelompok umur di suatu wilayah jika diketahui rata-rata umur penduduk wilayah tersebut 14 tahun. Nah, ini jumlah data penduduknya. Kemudian yang ditanyakannya adalah jumlah penduduk kelompok umur 20 sampai 24 tahun. Ini. Nah, ini kan jumlahnya ini masih X ya. Berarti kita cari jawabannya. Nah, dari sini kita seperti yang pertama tadi, tentukan nilai tengahnya. Kenapa sih 2 ini bisa nilai tengah ya? Karena ini dari data ke 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu berarti data tengahnya 2. Kayak gitu ya. Nah, nanti cari nilai ininya, XI dikali FI, sampai ketemu nanti di sini berarti XI dikali FI-nya 22 dikali X. Jadi 22X. Nanti berarti hasilnya ini 214 ditambah 22X. Kita tidak bisa menambahkan ini ya, karena ini yang satu tidak mempunyai variabel, yang satu punya variabel X. Begitupun untuk jumlahnya juga, 17 ditambah X. Untuk mencarinya berarti seperti ini. Nah, rata-rata 14. Kenapa 14 tadi ada ya di awal soalnya? Diketahui rata-ratanya itu 14. Nah, jumlah ininya dari sini. Kemudian per ini. Nah, di sini kita peroleh cara menghitungnya ini 14 dikali 17, 238. Kemudian 14 dikali X, 14X. Nah, ini kita pindah ruaskan ke yang jenisnya sama gitu, yang punya variabel X dengan yang punya variabel X, yang nggak punya sama yang nggak punya gitu. Jadi nanti diperoleh X sama dengan 3. Ya, jawabannya C. Lanjut soal yang ketiga, yaitu UTBK tahun 2020 TPS PU ya ini. Grafik batang berikut menunjukkan data produksi kelas dalam ton pada pabrik A, B, dan C dari bulan Maret sampai bulan Juli. Berdasarkan data tersebut, presentasi kenaikan produksi kertas terbesar terjadi pada pabrik A.
April sampai Mei, B. Juni sampai Juli, terus sampai ya. Nah, untuk membahasnya kita bisa cek yang A. Ini April ke Mei. April, pabrik A. April ke Mei. Ini 40 kan ke 45, berarti 5/40. Pabrik B dari Juni ke Juli. 40 ke 50, berarti 10/40. Pabrik A, Maret ke April. Nah, ini. Berarti 10/30. Pabrik C, Maret ke April. Berarti 3/35. Nah, pabrik C April sampai ke Mei 5/40. Nah, dari sini mana persentase kenaikan yang terbesar? Kalau yang per 40 pasti enggak ya, karena pembagian 40 lebih besar dari pembagian dengan 30/35. Jadi antara C dan D. Nah, ini coba kita hitung. Ini disederhanakan, cara menghitungnya itu setelah disederhanakan boleh dikali silang. Diperoleh 7 dan 3. Jadi 10/30 lebih besar ya. Jawabannya adalah C. Nah, itu dia video pembahasan materi ataupun pembahasan soal mengenai penyajian data dalam statistika. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata dari kakak. Untuk adik-adik tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.